Lorong-lorongnya panjang, seolah tak pernah berakhir. Mereka juga mempertimbangkan kondisi iklim yang jauh berbeda dengan Belanda. Langkahmu berat di ujung tanya, pintu terbuka, hati menahan. Semua petunjuk saling menatap, seperti tahu ada kebenaran. Selamat datang di realita alternatif, tempat misteri berbicara tanpa henti. Tak semua yang nyata mudah dipercaya, tak semua yang tersembunyi hanyalah cerita. Selamat datang di realita alternatif, kau dengar panggilannya, kau tak bisa lari. Tak semua yang nyata mudah dipercaya, tak semua yang tersembunyi hanyalah cerita. Halo, selamat datang di channel ini. Pernah nggak kalian berdiri di depan sebuah bangunan tua, lalu merasa seperti sedang diawasi? Di jantung kota Semarang berdiri sebuah gedung megah peninggalan kolonial yang telah menjadi ikon wisata sejarah. Namun, bagi sebagian orang, Lawang Sewu bukan sekedar bangunan tua. Tempat ini dikenal sebagai salah satu lokasi paling angker di Indonesia. Konon, terdengar langkah kaki di lorong-lorong kosong, bayangan misterius muncul di jendela, hingga sosok perempuan bergaun putih yang dikatakan masih suka berkeliaran hingga hari ini. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah semua kisah itu benar-benar terjadi, atau Lawang Sewu hanya menjadi korban cerita yang terus berkembang? Di video kali ini, kita akan menelusuri sejarah asli Lawang Sewu, tragedi yang pernah terjadi di dalamnya, asal-usul bagaimana cerita mistis yang menyelimutinya, dan mencoba menjawab satu pertanyaan besar. Apakah Lawang Sewu memang berhantu? Inilah realita alternatif, tempat di mana sejarah, misteri, dan logika bertemu. Bayangkan Anda berdiri di depan bangunan tua yang megah, dindingnya menjulang tinggi, jendelanya besar, lorong-lorongnya panjang, seolah tak pernah berakhir. Angin berhembus perlahan melewati koridor yang sunyi, menciptakan suara yang menggema di antara pintu-pintu bangunan tua itu. Bagi sebagian orang, suasana seperti ini langsung memunculkan rasa takut. Namun, bagi sejarawan, bangunan ini adalah saksi bisu perjalanan panjang bangsa Indonesia. Bangunan itu adalah Lawang Sewu, terletak di kawasan Tugu Muda, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lawang Sewu telah menjadi salah satu ikon paling terkenal di Indonesia. Setiap tahunnya ribuan wisatawan datang untuk melihat langsung kemegahan arsitekturnya. Ada yang datang karena ingin mempelajari sejarah, ada yang penasaran dengan keindahan bangunan, dan tidak sedikit pula yang berharap bisa merasakan pengalaman mistis. Jauh sebelum berbagai cerita horor berkembang, Lawang Sewu hanyalah sebuah gedung perkantoran. Kita perlu kembali ke awal abad 20. Saat itu Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Pulau Jawa berkembang menjadi pusat ekonomi kolonial. Hasil perkebunan seperti gula, kopi, teh, tembakau, dan berbagai komoditas lainnya harus diangkut dengan cepat menuju pelabuhan untuk diekspor ke Eropa. Disinilah kereta api memegang peranan penting. Perusahaan kereta api swasta pertama di Hindia Belanda, Nederlands Indisch Spoorweg Maatschappij
atau yang lebih dikenal dengan singkatan NIS, menjadi salah satu penggerak utama transportasi modern pada saat itu. Seiring berkembangnya jalur kereta api di Pulau Jawa, perusahaan tersebut membutuhkan sebuah kantor pusat yang lebih besar, lebih modern, dan mampu mencerminkan kemajuan teknologi yang mereka banggakan. Pilihan akhirnya jatuh pada Semarang. Kota ini dipilih karena letak yang strategis di kota pelabuhan sekaligus pusat perdagangan di pesisir utara Jawa. Disinilah aktivitas distribusi barang dilakukan ke berbagai wilayah. Pembangunan gedung dimulai pada tahun 1904 dan berlangsung dalam beberapa tahap hingga sekitar tahun 1907 dengan penyempurnaan pada tahun-tahun berikutnya. Dua arsitek Belanda, Jacob F. Kleinhammer dan B.J. Ouwendak, dipercaya merancang bangunan tersebut. Menariknya, mereka tidak hanya membangun gedung bergaya Eropa, mereka juga mempertimbangkan kondisi iklim yang jauh berbeda dengan Belanda. Itulah sebab Lawang Sewu memiliki jendela-jendela berukuran yang sangat besar, langit-langit tinggi, ventilasi yang melimpah, serta koridor panjang yang memungkinkan udara mengalir dengan baik ke seluruh ruangan. Pada masanya, konsep ini merupakan contoh arsitektur modern yang memadukan estetika Eropa dengan kebutuhan lingkungan tropis. Bahkan hingga sekarang, banyak arsitek menganggap Lawang Sewu salah satu bangunan kolonial terbaik yang pernah dibangun di Indonesia. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang selalu menarik perhatian. Mengapa bangunan itu disebut Lawang Sewu? Dalam bahasa Jawa, lawang berarti pintu, sedangkan sewu berarti 1000. Banyak orang mengira bangunan ini benar-benar memiliki 1000 pintu. Padahal kenyataannya tidak demikian. Jumlah pintu memang sangat banyak, tetapi tidak mencapai angka 1000. Julukan tersebut muncul karena hampir di setiap sisi bangunan terdapat pintu dan bukaan yang berjejer rapi, ditambah lagi jendela-jendela tinggi khas bangunan kolonial sering terlihat seperti pintu apabila dilihat dari kejauhan. Akibatnya, masyarakat setempat menyebutnya sebagai Lawang Sewu atau 1000 pintu. Sebuah nama yang sederhana tetapi sangat melekat hingga kini. Ironisnya, nama inilah yang kemudian memperkuat citra misterius bangunan tersebut. Di siang hari, cahaya matahari menembus kaca patri dan menciptakan pemandangan yang sangat indah. Namun, ketika sore mulai tiba, suasana berubah drastis. Lorong-lorong yang terang perlahan menjadi redup. Langkah kaki terdengar bergema. Angin yang melewati ventilasi menghasilkan suara-suara yang terkadang sulit dikenali asalnya. Dalam kondisi seperti itu, tidak sedikit pengunjung yang mengaku merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Apa benar ada sesuatu yang tidak terlihat? Atau hanya reaksi alami manusia ketika berada di bangunan tua yang sunyi? Para psikolog memiliki penjelasan menarik mengenai fenomena tersebut. Otak manusia secara alami akan meningkatkan kewaspadaan ketika berada di tempat yang asing, minim cahaya, dan memiliki banyak ruang kosong. Dalam situasi seperti itu, suara kecil dapat terdengar lebih keras, bayangan terlihat lebih mencurigakan, dan imajinasi mulai mengisi kekosongan informasi yang tidak dapat dijelaskan secara langsung. Karena itulah, dua orang yang berada di tempat yang sama bisa memiliki pengalaman yang sangat berbeda.
Seseorang mungkin hanya melihat bangunan bersejarah yang indah, sementara orang lain merasa seolah ada yang mengawasinya sejak pertama kali melangkah masuk. Tetapi, jika Lawang Sewu hanya sebuah kantor kereta api, mengapa begitu banyak kisah mistis yang melekat di situ? Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Lawang Sewu diambil alih dan bangunan digunakan sebagai kantor militer. Beberapa bagian bangunan, terutama ruang bawah tanah, dipercaya digunakan sebagai penjara bagi para tahanan. Kondisi ruang bawah tanah yang sempit, gelap, dan lembab membuat banyak cerita mengerikan bermunculan. Meskipun begitu, tidak semua kisah penyiksaan dapat dibuktikan secara sejarah. Tidak dapat disangkal bahwa masa pendudukan Jepang meninggalkan jejak kelam di bangunan ini. Setelah Indonesia merdeka, Lawang Sewu menjadi salah satu lokasi penting dalam pertempuran 5 hari di Semarang pada Oktober 1945. Banyak pejuang dan tentara gugur di sekitar kawasan ini, sehingga semakin memperkuat citra angkernya. Nama Lawang Sewu mulai identik dengan dunia mistis setelah muncul berbagai kesaksian pengunjung dan tayangan televisi bertema horor. Cerita yang paling sering terdengar antara lain penampakan sosok wanita bergaun putih, bayangan hitam di lorong, suara langkah kaki tanpa wujud, hingga suara pintu yang terbuka sendiri. Di ruang bawah tanah menjadi lokasi yang paling sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian tersebut. Banyak pengunjung mengaku merasakan hawa dingin, sesak nafas, atau merasa seperti sedang diawasi saat berada di sana. Tapi, hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang dapat memastikan bahwa kejadian-kejadian tersebut benar-benar merupakan aktivitas supranatural. Para ahli berpendapat bahwa suasana bangunan tua, pencahayaan yang minim, lorong panjang, serta sejarah kelam dapat mempengaruhi psikologis seseorang. Fenomena dan sugesti, rasa takut, dan efek lingkungan seringkali membuat seseorang mudah mengira atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Di sisi lain, sejarah Lawang Sewu memang dipenuhi peristiwa tragis yang membuat masyarakat terus menghubungkan dengan cerita-cerita mistis. Karena itu, batas antara fakta, sejarah, dan urban legend semakin kabur. Pada akhirnya, Lawang Sewu mungkin lebih dari sekedar bangunan tua. Ia adalah tempat di mana sejarah, trauma masa lalu, budaya, dan imajinasi manusia saling bertemu dan menciptakan legenda yang terus bertahan dari generasi ke generasi. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah Lawang Sewu benar-benar menyimpan sesuatu yang tak kasat mata? Ataukah semua itu hanyalah urban legend yang tumbuh karena sejarah kelam dan sugesti manusia? Lawang Sewu bukan hanya tentang kisah hantu atau penampakan. Di balik bangunan yang megah, tersimpan sejarah penting tentang perkembangan kereta api di Indonesia, masa penjajah, hingga mempertahankan kemerdekaan. Mungkin misteri terbesar Lawang Sewu bukanlah tentang apakah tempat ini benar-benar berhantu, melainkan bagaimana sebuah bangunan bersejarah dapat melahirkan begitu banyak cerita yang terus hidup dari generasi ke generasi. Menurut kalian, apakah Lawang Sewu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Atau semua itu hanya urban legend yang berkembang
karena sejarahnya yang kelam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Realita Alternatif karena masih banyak misteri sejarah dan kisah-kisah nyata lain yang akan kita ungkap bersama.